Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pelamar PPK 2023 dalam mengikuti tes CAT 2023. Ada beberapa hal, yaitu ada 3 hal yang menyebabkan gugur bagi sahabat-sahabat yang akan melaksanakan tes CAT P3K 2023. Berikut untuk ulasan lengkap. 7 syarat berikut ini ya sahabat-sahabat, yaitu yang pertama, peserta yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi CP3K. Yang kedua, lokasi dan jadwal seleksi kompetensi CP3K sebenarnya terlampir dalam pengumuman ini. Untuk lokasi dan jadwal tes bisa dicek di SSCSN masing-masing maupun di instansi atau laman instansi yang dilamar. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Yang keempat, peserta tidak diperkenalkan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Untuk yang ketiga dan 4 ini sahabat-sahabat, diusahakan hadir di lokasi paling tidak 2 jam sebelum pelaksanaan. Yang kelima, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis terlampir dalam pengumuman ini. Jadi perlu digarisbawahi, untuk soal materi pokoknya wajib diketahui. 6. Penetapan keputusan panitia pengadaan CSN Kementerian Agama tahun 2023 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Ini bukan hanya untuk Kementerian Agama, namun untuk semua instansi pusat maupun daerah. Yang ketujuh, seluruh pelamar akan selalu memantau perkembangan proses pelaksanaan CP3K ini di kemenak.go.id ataupun di SSCSN. Untuk kawan-kawan selain Kemenak bisa cek di laman resmi instansi masing-masing. Untuk beberapa ketentuan yang perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat, ini surat resmi ya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Paling lambat ya sahabat-sahabat. Jadi admin tadi bilang 2 jam ya, atau 120 menit itu paling aman. Yang kedua, kawan-kawan nanti cetak kartu ujian di akun SSCSN-nya. Kenapa pinnya masih kosong? Karena nanti akan diberi pin oleh panitia pas waktu mau pelaksanaan. Pemberian pin registrasi ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Jadi harus wajib datang lebih awal. Seperti bocoran sebelumnya ya sahabat-sahabat terkait dengan KTP. Jadi KTP ini wajib dibawa oleh kawan-kawan karena ada beberapa hal ya, nanti saya jelaskan di bawah. Yang kelima, dalam hal penyelenggaraan seleksi luar negeri. Kalau luar negeri silakan nanti komentar ya jika membutuhkan, tidak saya bahas. Yang keenam, peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Jadi bukan hanya kartu peserta ya sahabat-sahabat, tapi di KTP juga ini fotonya sama enggak. Nah ini yang bahaya kalau nggak sama ya sahabat-sahabat. Yang ketujuh, peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu. Ini baju yang paling aman, baju putih, sepatu hitam, celana hitam, sepatu hitam. Jika perempuan nanti berhijab warna hitam. Yang kedelapan, peserta di dalam ruangan seleksi dilarang membawa buku, catatan, kalkulator, gawai, kamera dan sebagainya saat jam sejenis. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Ini nggak boleh browsing ya. Ini yang paling rawan ya sahabat-sahabat di poin A dan B. Peserta dilarang bertanya, berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung. Ini perlu dipahami juga karena ada CCTV biasanya kalau admin kemarin ya pas waktu tes. Jadi nggak boleh tanya-tanya ke kawan. Menerima memberikan sesuatu dari kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung. Ini perlu juga dipahami. CDE ini ya, ini relatif ya sahabat-sahabat. Kalau rokok ya pastilah, makan dan minum pasti. Keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia, ini biasanya ke kudu nguyuh ya. Kudu nguyuh, mohon maaf, buang air kecil ya, kudu nguyuh. Kan ini yang nonton bukan hanya orang Jawa ya, mohon maaf. Yang ke-10, peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib. Ya, ini harus. Spil-spilnya ini durasi ya sahabat-sahabat, tidak saya jelaskan terlalu panjang lebar kali tinggi. Untuk registrasi dan berian pin sudah jelas, 5 menit. Untuk sesi kedua sama saja. Ini yang paling penting untuk teman-teman, 3 hal penyebab gugur ya, 3 hal penyebab gugur P3K Kemenak 2023. Yang pertama, peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk alias dianggap gugur. Terlambat gugur. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan, ini juga gugur. Yang ketiga, peserta yang melanggar ketentuan, ini juga gugur. Jadi ada 3 hal penyebab gugur P3K Kemenak 2023. Jangan sampai ya kawan-kawan, persiapkan sampai hari ini.
Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus info terbaru hanya di ASN News. See you next video.